Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya. Orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu, mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliran kamu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Apa bedanya orang yang sholat di zaman dahulu dengan sekarang?" Abu Nawas terdiam sejenak. Ia merenungi pertanyaan yang sulit ini, karena jika dia salah menjawab, nyawa bisa menjadi taruhannya. Namun dengan penuh percaya diri, ia pun menjawab, "Dulu orang-orang sholat karena mereka terlebih dahulu mengenal Allah. Mereka memahami bagaimana cara menyembahnya dengan benar. Maka kenikmatan sholat mereka sungguh luar biasa, penuh kehusuan yang tak tertuliskan. Ada orang yang tetap tegak dalam sholatnya meskipun anak panah menembus tubuhnya." Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Sekarang mari kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini." Namun sebelum Abu Nawas melanjutkan, ia menoleh ke orang yang bertanya dan balik bertanya, "Izinkan aku bertanya, kamu hidup di zaman dahulu atau sekarang?" "Tentu saja sekarang," jawab orang itu. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Maka kamu tahu sendiri jawabannya." Abu Nawas pun menjelaskan, "Ada sindiran halus dalam Al-Quran yang sangat tajam. Bahkan ada orang yang sholat tapi tidak memahami apa yang ia baca dan ia lakukan. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 666, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada orang yang sholat tapi tidak sadar sudah berapa rakaat yang ia tunaikan. Bisa jadi lebih dari itu. Coba kita renungkan, dari sekian banyak ruku dan sujud yang kita lakukan sepanjang hidup, berapa persen bacaan yang benar-benar kita pahami? Jangan-jangan kita sholat, kita bahkan tidak merasa sedang menyembah Allah. Lisan kita memang mengucapkan doa dan menyembah Allah, tapi hati kita tidak hadir di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih dahulu mengenal Allah sebelum menyembahnya, agar ibadah kita penuh dengan kehusuan dan kenikmatan yang sesungguhnya." Mendengar jawaban itu, orang yang bertanya langsung menggenggam tangan Abu Nawas dan menciumnya dengan penuh takjub. "Luar biasa, jawabanmu persis seperti yang kupikirkan." Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang makmur hiduplah seorang pemuda bernama Abu Jahil. Sayangnya, kebiasaannya jauh dari kata baik. Ia terkenal sebagai lelaki yang suka bermaksiat, bermain dengan wanita, dan bahkan sering berselingkuh tanpa merasa bersalah. Suatu hari warga desa menangkap basah Abu Jahil sedang berduaan dengan seorang wanita yang telah bersuami. Amarah warga memuncak. Mereka segera menyeretnya ke istana untuk diadili oleh Baginda Raja. Setelah mendengar laporan warga, Baginda Raja menghela napas panjang. Ia tak ingin negerinya dipenuhi skandal yang mengganggu ketentraman. Maka dengan kebijaksanaannya, ia memutuskan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Abu Jahil izinkan bebas dengan satu syarat,
ia tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi. Abu Jahil mengangguk penuh penyesalan dan berjanji akan berubah. Warga pun berpikir bahwa itu adalah akhir dari kelakuan buruknya. Namun seminggu berselang, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini Abu Jahil tertangkap basah dengan perempuan lain, bukan yang pertama, melainkan seorang janda muda yang terkenal akan kecantikannya. Warga yang sudah hilang kesabaran kembali menangkapnya dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja benar-benar dibuat pusing. Orang ini tidak ada kapoknya, pikirnya dalam hati. Akhirnya Raja meminta bantuan Abu Nawas untuk mengadili Abu Jahil, berharap kecerdikannya bisa memberikan pelajaran yang lebih berarti. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil tampak gelisah. Ia tahu Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. "Abu Jahil," kata Abu Nawas dengan suara tenang namun tegas, "katakan dengan jujur, mengapa kau terus berselingkuh?" Abu Jahil menunduk. "Awalnya aku hanya kecewa dengan perlakuan istriku yang tidak memuaskan. Saat itu aku tergoda oleh wanita lain. Tapi setelah ketahuan, aku sadar dan ingin insaf." Abu Nawas mengangguk. "Lalu mengapa kau kembali mengulanginya?" Abu Jahil menghela nafas lalu berkata, "Setelah peristiwa pertama, aku benar-benar ingin berubah. Tapi tak lama kemudian, aku bertemu dengan seorang janda yang sangat cantik. Ia begitu menggoda dan aku tak bisa menahan diri." Abu Nawas menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. "Jadi kau ingin insaf? Tapi insafmu hanya sampai ada godaan baru datang." Abu Jahil terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Ibarat seseorang yang berusaha keluar dari lumpur, tapi setiap melihat genangan air, ia malah melompat ke dalamnya lagi. Kau tahu bahwa perbuatanmu salah, tapi tetap kau lakukan. Insaf bukan sekedar niat, tapi harus disertai dengan tindakan nyata." Abu Jahil semakin menunduk, wajahnya memerah karena malu. "Ketahuilah," lanjut Abu Nawas, "zina adalah dosa besar dan setiap orang yang melakukannya pasti akan menanggung akibatnya. Jika kau terus seperti ini, bukan hanya nama baikmu yang hancur, tapi juga hidupmu di dunia dan di akhirat." Abu Jahil akhirnya menangis. Ia sadar bahwa selama ini keinginannya untuk berubah hanya sebatas kata-kata, bukan tindakan nyata. "Aku benar-benar ingin berubah, Abu Nawas," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum. "Jika kau sungguh-sungguh ingin berubah, maka buktikan. Jauhi semua godaan. Jangan memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk tergelincir lagi. Jika tidak, maka insafmu hanya akan menjadi janji yang tertunda selamanya." Sejak saat itu, Abu Jahil benar-benar mengubah hidupnya. Ia belajar menjaga diri, menahan hawa nafsunya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, warga desa benar-benar percaya bahwa Abu Jahil telah insaf, bukan sekedar janji belaka. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang ulama istana yang merasa dirinya lebih pandai ingin menjatuhkan Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat kerajaan. Dengan alasan diskusi ilmu, ia mengundang Abu Nawas ke aula istana. Ketika semua orang telah berkumpul, ulama itu berdiri dan dengan suara lantang ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui kebodohanmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan mengangguk. "Baiklah, tanyakanlah," jawabnya tanpa ragu. Ulama itu kemudian bertanya dengan penuh percaya diri, "Menurutmu, mana yang lebih dahulu ada, waktu atau Allah?" Seisi aula mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh antusias. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sangat sulit. Jika Abu Nawas menjawab bahwa waktu lebih dahulu, itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Abadi. Namun, jika ia menjawab bahwa Allah lebih dahulu, ulama itu pasti akan mempersulitnya dengan pertanyaan lanjutan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu melangkah ke depan dengan senyum di wajahnya. Ia menatap ulama itu dengan tenang dan berkata, "Allah ada sebelum adanya sebelum,
dan tetap ada setelah adanya sesudah. Allah tidak tergantung pada waktu, karena waktu itu sendiri adalah ciptaannya. Para hadirin mulai berbisik-bisik. Ulama itu tampak tidak puas dan bersiap untuk menyanggah. Tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Tuan ulama, kita memahami bahwa waktu telah tercipta karena adanya pergerakan dalam ruang. Waktu yang kita kenal, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, berpacu pada rotasi serta revolusi bumi terhadap matahari. Jika demikian, mungkinkah ruang lebih dahulu ada sebelum waktu? Jika ruang lebih dahulu, apakah penciptaan alam semesta tidak memiliki tahapan? Padahal dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa." Ulama itu terdiam, tampak mulai mencerna penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ruang diciptakan, waktu sudah berjalan. Artinya, secara tidak langsung kita bisa berasumsi bahwa waktu telah ada lebih dahulu daripada ruang. Namun mari kita permudah. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran. Jika tidak ada gerak, tidak ada waktu. Alam tidak diciptakan dalam waktu, tetapi dengan terciptanya alam, waktu pun ikut ada. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang menciptakan waktu? Jawabannya jelas, Tuhanlah atau Allah lah yang menciptakan waktu. Karena waktu adalah ciptaan, maka tidak logis jika Tuhan atau Allah dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dengan menanyakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan sebelum menciptakan alam, kita sebenarnya telah mengasumsikan keberadaan waktu sebelum alam diciptakan. Padahal sebelum alam tercipta tidak ada yang namanya waktu, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menanyakan apa yang dilakukan Tuhan atau Allah sebelum menciptakan alam semesta. Secara filosofis, pertanyaan ini bermasalah karena dia mengasumsikan adanya waktu bagi sesuatu yang tidak berwaktu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya bisa berjuang menuju kebenaran. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semakin terpesona dengan penjelasan Abu Nawas. Ulama itu tampak bingung, mencari celah untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raja Harun ar-Rasyid yang sejak tadi menyimak langsung bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas, jawabanmu begitu dalam dan penuh kebijaksanaan," seru sang raja dengan kagum. Orang-orang di aula pun ikut bertepuk tangan. Ulama itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kisah selanjutnya, Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di istananya dengan wajah muram. Beberapa pejabat kerajaan datang membawa kabar buruk. Kapal-kapal dagang kerajaan sering terlambat karena ombak besar di lautan. Ini membuat perekonomian terganggu dan para saudagar mengeluh. Raja pun mengerutkan dahi, lalu mengumpulkan para penasihatnya. "Apakah ada solusi untuk masalah ini?" tanyanya. Para penasihat kebingungan, hingga tiba-tiba seseorang menyebut nama Abu Nawas. "Baginda, hanya Abu Nawas yang cukup cerdik untuk mencari solusi bagi masalah ini," kata salah satu menteri. Abu Nawas yang sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya di kedai teh tiba-tiba didatangi pengawal istana. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera ke istana." Dengan senyum khasnya, Abu Nawas langsung bergegas. Sesampainya di istana, Raja Harun menjelaskan masalahnya. "Aku ingin kau menemukan cara agar ombak tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagangku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baginda, izinkan hamba menangani masalah ini, tapi hamba membutuhkan dana besar untuk melaksanakan rencana ini." Raja yang sudah terbiasa dengan akal-akal Abu Nawas sedikit curiga. "Apa rencanamu?" Abu Nawas menjawab, "Hamba akan membeli ombak dari lautan agar tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagang." Para penasihat kaget mendengar ide Abu Nawas.
Bagaimana mungkin ombak bisa dijual? Namun Raja Harun yang sudah penasaran justru tertarik. Berapa yang kau butuhkan Abu Nawas? Tanyanya. 100 peti emas paduka, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang merasa ini ide gila namun menarik, setuju dan langsung menyuruh bendahara memberikan emas tersebut kepada Abu Nawas. Tapi jika kau gagal, aku akan menghukummu, kata raja mengancam. Abu Nawas pergi ke tepi lautan bersama pengawal kerajaan. Di sana, ia berdiri di hadapan lautan yang berombak dan mulai berbicara. Wahai ombak, mulai hari ini engkau telah menjadi milik Baginda Raja. Jangan lagi kau mengganggu kapal-kapal dagang kami. Para pengawal yang melihatnya hanya bisa terdiam. Mereka berpikir Abu Nawas sudah gila. Kemudian Abu Nawas mengisi beberapa kendi dengan air laut dan berkata, ini adalah bukti kepemilikan ombak. Sekarang ombak di lautan sudah menjadi milik raja. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan kendi-kendi berisi air laut kepada raja. Baginda, mulai hari ini ombak telah menjadi milik Anda. Silahkan perintahkan ombak untuk tidak mengganggu kapal-kapal dagang. Raja mengamati kendi itu dengan bingung. Bagaimana mungkin? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, karena Baginda telah membeli ombak, maka kini ombak adalah milik Anda. Jika ada ombak yang mengganggu kapal-kapal, maka mereka harus meminta izin kepada Baginda. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tahu kau menipuku, tapi aku sangat terhibur. Aku tidak akan menghukummu, tapi lain kali jangan coba-coba menipuku lagi. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia telah berhasil mengerjain raja dan mendapatkan 100 peti emas tanpa harus bersusah payah. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas kembali. Abu Nawas, kau telah menjual ombak kepadaku. Sekarang, aku ingin menjual angin kepadamu, kata raja sambil tertawa. Abu Nawas pura-pura terkejut, lalu berkata, baik Baginda, hamba akan membeli angin, tapi hamba hanya bisa membayar dengan uang yang berbentuk angin juga. Raja kembali tertawa dan akhirnya memberikan Abu Nawas hadiah karena kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Baginda Raja sedang duduk di singgasananya ketika Perdana Menteri datang membawa kabar yang mengkhawatirkan. Banyak balita di kerajaan mengalami gizi buruk karena ASI yang dihasilkan para ibu sangat sedikit. Pada masa itu, susu bubuk belum ditemukan, sehingga tidak ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Raja merasa gelisah. Ia tidak ingin rakyatnya menderita, apalagi jika hal ini terus berlanjut. Bisa-bisa menjadi wabah yang merusak reputasi kepemimpinannya. Dalam kebingungannya, ia membayangkan sesuatu yang tampak mustahil, mengubah air laut menjadi susu. Tiba-tiba terlintas nama Abu Nawas di pikirannya. Tanpa ragu, raja segera mengutus para prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Baginda, ia membungkuk hormat dan bertanya, apakah gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba? Raja menghela napas. Abu Nawas, banyak balita di kerajaanku mengalami gizi buruk karena kurang ASI dari ibu mereka. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi wabah yang menghancurkan kerajaanku. Oleh karena itu, aku meminta bantuanmu untuk mengubah air laut menjadi susu agar balita-balita itu bisa selamat. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terbelalak. Baginda, bagaimana mungkin air laut bisa berubah menjadi susu? Itu mustahil. Namun, sebagai seorang yang terkenal cerdik, ia tidak ingin kehilangan reputasinya. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, baiklah Baginda, berikan hamba waktu 3 hari untuk mewujudkan permintaan ini. Raja mengangguk setuju, meskipun dalam hatinya ia masih ragu apakah Abu Nawas benar-benar bisa melakukannya. Di malam harinya Abu Nawas duduk termenung mencari solusi. Tiba-tiba ia teringat akan sebuah fenomena langka bernama The Milk Kisil. Fenomena alam di mana permukaan air laut tampak bercahaya keputihan seperti susu di malam hari.
Cahaya ini berasal dari plankton yang memancarkan sinar biru atau putih, sehingga laut tampak seperti tertutup selimut susu sejauh mata memandang. Wah, ini nih, ini bisa disebut laut susu, pikir Abu Nawas. Namun ia tidak ingin hanya sekedar mengelabui raja, ia juga ingin benar-benar menolong balita-balita itu. Maka ia pergi ke hutan dan meramu berbagai obat-obat herbal yang dapat melancarkan ASI. Ia kemudian membagikan ramuan tersebut kepada para ibu menyusui. 3 hari berlalu, raja memanggil Abu Nawas ke istana dan bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau sudah mengubah air laut menjadi susu?" Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Baginda, silahkan lihat sendiri. Bukankah balita-balita yang sebelumnya lemah kini tampak lebih sehat dan segar?" Raja menoleh ke arah para balita. Benar saja, mereka yang 3 hari lalu tampak kurus dan lemah kini mulai membaik. Raja sangat kagum. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi aku ingin melihat sendiri lautan susu itu. Antarkan aku ke sana," perintah raja. Abu Nawas mengangguk. "Lautannya cukup jauh Baginda. Kita harus berlayar selama 6 jam untuk mencapainya." Karena penasaran, raja pun segera berangkat dengan perahu kecil bersama para prajurit dan Abu Nawas. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tengah laut pada malam hari. Benar saja, permukaan laut tampak bercahaya keputihan seperti susu. "Inilah lautan susu Baginda," kata Abu Nawas. "Namun kita tidak boleh mencicipinya. Jika kita mencoba, maka lautan ini akan menjadi asin seketika." Raja yang terpesona dengan pemandangan itu berdecak kagum. "Sungguh ajaib Abu Nawas. Aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini." Setelah kembali ke istana, raja memberikan hadiah berupa pundi-pundi emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan para balita. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati. Mana mungkin air laut berubah menjadi susu? Itu hal yang mustahil. Untung saja para ibu sudah meminum ramuan yang kuberikan, sehingga ASI mereka kembali lancar. Yang penting, Baginda percaya bahwa mereka minum susu dari laut yang kuubah. Bodoh amat, yang penting para balita sudah terselamatkan. Ternyata sebelum menghadapi raja, Abu Nawas sudah berpesan kepada para ibu untuk merahasiakan segalanya. Dan begitulah, sekali lagi Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan kecerdasannya, bukan hanya demi keuntungan sendiri, tetapi juga demi kebaikan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di suatu siang yang terik, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa menunggangi kuda putihnya di jalan berdebu. "Abu Nawas," serunya keras. Abu Nawas yang tengah bersantai di bawah pohon beringin tua membuka matanya setengah malas. "Ah, kalau ada utusan kerajaan, pasti ada hal aneh yang melibatkan aku lagi," gumamnya sambil menguap. Utusan itu turun dari keduanya dengan wajah serius. "Baginda Raja memanggilmu ke istana. Ada tugas penting untukmu." Abu Nawas mengangkat alis. "Tugas penting?" ujarnya sambil tersenyum kecil. Dengan santai, ia bangkit dan mengikuti utusan ke istana. Setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berbisik-bisik, sementara para prajurit menahan tawa. Di singgasana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyum penuh teka-teki. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu." "Hamba siap Baginda," jawab Abu Nawas. Ia memberi isyarat kepada pelayannya yang segera datang membawa sebuah meja kecil dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas. Di atas meja itu terdapat seekor ayam mentah, beberapa bumbu dapur, dan sepanci beras. "Aku ingin kau memasak makanan yang lezat untukku," ujar Baginda. Senyumnya semakin lebar. "Tapi ingat, kau harus melakukannya tanpa menggunakan api." Ruangan seketika hening. Para pejabat dan prajurit yang hadir menahan tawa, menunggu reaksi Abu Nawas. Bahkan burung beo peliharaan istana tiba-tiba berkicau. "Tanpa api, tanpa api," seolah mengejek tantangan yang diberikan. Abu Nawas berdiri diam,
Matanya mengamati ayam mentah dan panci beras itu dengan serius. Dalam hati ia bergumam, ini pasti cara Baginda menguji kecerdasanku. Tapi kali ini tantangannya sungguh mustahil. Baginda Raja memperhatikan Abu Nawas dengan penuh antusias. Nah, Abu Nawas, bisakah kau menyelesaikan tugas ini? Aku beri waktu sampai sore hari. Ingat, tidak boleh ada api. Aku ingin melihat apakah kecerdasanmu benar-benar sehebat yang diceritakan orang. Abu Nawas tersenyum kecil. Meskipun dalam hatinya ia tahu ini bukanlah tugas mudah. Ia memeguk hormat dan berkata, Baginda, tugas ini memang sulit, tetapi hamba akan mencobanya. Mohon izinkan hamba membawa ayam ini beserta perlengkapannya ke rumah hamba. Baginda Raja mengangguk. Silahkan bawa, tapi ingat, tidak ada api. Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan bahan-bahan masakan itu, orang-orang mulai berkumpul di jalan. Mereka penasaran dan bertanya-tanya, Abu Nawas, kenapa kau membawa ayam mentah dan panci? Tanya seorang tetangga. Aku disuruh Baginda memasak tanpa api, jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh teka-teki. Mendengar itu, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Masak tanpa api? Itu mustahil Abu Nawas. Kali ini kau pasti kalah. Namun Abu Nawas hanya mengangkat bahu dan melanjutkan langkahnya dengan santai. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan tantangan ini. Setibanya di rumah, ia meletakkan ayam, panci, dan bumbu-bumbu di atas meja kayu tua. Ia duduk sambil menopang dagu. Baiklah Abu Nawas, kau harus berpikir. Memasak tanpa api, ini benar-benar tantangan yang menggelikan. Tapi kalau aku menyerah, aku akan jadi bahan tertawaan seumur hidup, gumamnya. Ia lalu memanggil istrinya yang selama ini selalu sabar menghadapi tingkah lakunya. Istriku, apakah kau punya ide bagaimana memasak tanpa api? Tanyanya. Sang istri menggeleng sambil tertawa kecil. Suamiku yang pintar, kali ini aku benar-benar bingung. Tapi aku yakin kau pasti punya akal. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja aku harus punya akal. Kalau tidak, aku akan kembali ke istana dengan tangan kosong. Dan Baginda pasti akan tertawa puas. Setelah berpikir keras selama berjam-jam, tiba-tiba wajah Abu Nawas berubah cerah. Ia menepuk dahinya dan berseru, "Aha, aku tahu apa yang harus aku lakukan." Serunya penuh semangat. Istrinya yang sedang menyiapkan teh di dapur melongok ke arahnya. "Kau sudah menemukan solusinya?" tanyanya dengan nada setengah heran. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. Senyumnya penuh misteri. Tanpa membuang waktu, ia segera keluar rumah dan mulai mengumpulkan batu-batu di sekitar pekarangannya. Setelah batu-batu itu terkumpul, ia menyalakan api unggun besar dan menaruh batu-batu tersebut di atasnya. Sambil mengamati api yang berkobar, Abu Nawas tersenyum penuh akal. Ia tahu rencananya akan mengejutkan banyak orang. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara istrinya memanggil, "Suamiku, suamiku, Baginda Raja datang." Dengan cepat Abu Nawas berlari menemui raja yang sudah berdiri di hadapan rumahnya, dikelilingi oleh warga setempat yang penasaran. Baginda Raja menyilangkan tangan dan berkata, "Abu Nawas, hari sudah hampir sore. Apakah masakanmu sudah jadi?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Belum Baginda. Hamba sengaja menunggu Baginda datang untuk menyaksikan sendiri bagaimana hamba memasak tanpa api." Orang-orang yang mendengar itu langsung terkejut. "Yang benar saja, Abu Nawas bisa memasak tanpa api," bisik mereka satu sama lain. Abu Nawas pun segera mengambil batu-batu yang sudah dipanaskan di api unggun dan meletakkannya di depan rumah. Baginda Raja menatapnya dengan dahi terkejut. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau membawa batu-batu itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab,
Batu-batu ini ajaib Baginda, mereka bisa mengeluarkan panas. Sambil berkata demikian, Abu Nawas meletakkan sebuah penampang seng di atas batu-batu panas itu. Lalu dengan hati-hati ia menaruh ayam mentah di atasnya. Beberapa menit kemudian daging ayam mulai berubah warna. Abu Nawas dengan cekatan menaburkan bumbu yang sudah disiapkan. Aroma lezat pun langsung menyebar, terbawa angin dan mengelitik hidung semua orang di sekitar. Para warga yang menyaksikan langsung ternganga. Sementara Baginda Raja tampak terkejut. "Luar biasa Abu Nawas, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menyelesaikan tugas ini," seru Baginda. "Dari mana kau mendapatkan batu ajaib ini?" Abu Nawas tersenyum penuh tipu muslihat. "Batu-batu ajaib ini ada di rumah hamba Baginda. Jika Baginda berkenan, hamba akan menyerahkannya kepada Baginda, asal ditukar dengan sekarung emas." Baginda Raja berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, keluarkan semua batu ajaibmu. Aku akan membayarnya dengan sekarung emas." Tanpa ragu, Abu Nawas memasukkan batu-batu itu ke dalam sebuah peti. Lalu para prajurit segera membawanya ke istana. Sesampainya di sana, raja dengan penuh rasa ingin tahu membuka peti tersebut. Namun yang ditemukannya hanyalah batu-batu biasa, tanpa panas, tanpa keajaiban. Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau berhasil mengelabiku lagi." Abu Nawas yang mendengar itu ikut ketawa. Salah satu warga yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, bagaimana batu itu bisa mengeluarkan panas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya aku hanya menggunakan metode memasak tradisional. Aku memanaskan batu-batu itu dengan api, lalu memasak di atasnya. Jadi ini bukan batu ajaib seperti yang Baginda kira, melainkan hanyalah akal-akalan belaka." Semua orang pun tertawa, menikmati kepintaran Abu Nawas yang lagi-lagi berhasil mengelabui raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memiliki seorang tetangga bernama Jahal, seorang pemuda yang sangat gemar memelihara burung-burung. Jahal selalu merawat burung-burungnya dengan baik dan memberi mereka makan serangga secara rutin. Namun pada suatu hari, persediaan serangga Jahal habis. Ketika itu, ia memutuskan pergi ke hutan untuk mencari serangga baru. Sayangnya cuaca saat itu sedang sangat buruk. Langit mendung, angin bertiup kencang, dan hujan mulai turun rintik-rintik. Melihat anaknya hendak pergi, ibu Jahal segera melarangnya. "Nak, kamu mau kemana? Cuaca sedang buruk, nak. Jangan pergi ke hutan," kata ibunya dengan cemas. "Aku harus pergi, Bu. Jika burung-burungku tidak makan serangga, suaranya akan menjadi jelek. Besok aku akan mengikuti kontes burung di Baghdad. Jadi aku harus mencari serangga sekarang juga," jawab Jahal bersikeras. Sang ibu terus mencoba mencegahnya, tetapi Jahal tetap nekat. Dengan mengenakan jas hujan seadanya, ia bergegas pergi ke hutan. Di tengah perjalanan, hujan turun semakin deras. Petir menggelegar, menyambar langit, membuat Jahal ketakutan. Dengan tubuh menggigil, ia mencari tempat berteduh dan akhirnya menemukan sebuah pohon besar. Di sana ia duduk gemetar, berharap hujan segera reda. Sementara itu di rumah, ibu Jahal mondar-mandir dengan cemas. Ia khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Dalam kebingungannya, ia teringat seorang yang mungkin bisa membantunya, yaitu Abu Nawas. Tanpa ragu, ibu Jahal segera pergi ke rumah Abu Nawas dan mengetuk pintunya dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Anak saya Jahal pergi ke hutan mencari serangga, sampai sekarang belum juga pulang. Cuaca sangat buruk. Saya khawatir dia dalam bahaya," katanya dengan suara panik. Mendengar itu, Abu Nawas segera bersiap. Ia mengenakan jas hujan dan langsung menuju ke hutan untuk mencari Jahal. Sesampainya di hutan, Abu Nawas berteriak-teriak, "Jahal,
"Jahal, di mana kamu?" Namun tak ada jawaban. Setelah mencari cukup lama, akhirnya ia menemukan Jahal yang sedang duduk meringkuk di bawah pohon dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Jahal, ibumu sudah memperingatkanmu, tapi kamu tetap nekat. Sekarang, ayo kita pulang," kata Abu Nawas tegas. Jahal mengangguk lemah. Tetapi saat mereka hendak pulang, kabut tebal turun, menutupi jalan dan menghalangi pandangan mereka, yang akhirnya mereka tersesat. "Kita tersesat, Abu Nawas." Jahal mulai menangis. "Jangan menangis, kita pasti akan menemukan jalan pulang," kata Abu Nawas menenangkan. Namun Jahal masih kesal. "Semua ini gara-gara hujan, aku benci hujan," katanya dengan kesal. Mendengar itu, Abu Nawas menatap Jahal dengan tajam dan berkata, "Astagfirullah Jahal, hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya jika kita mencela hujan. Justru saat hujan turun adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi karena hujan aku tidak bisa mencari serangga," keluh Jahal. Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan, "Coba kamu pikirkan, hujan itu membawa berkah, airnya mengaliri sungai, menyuburkan tanah, dan memberikan kehidupan bagi tanaman serta hewan. Jika tidak ada hujan, sungai akan kering, tanaman akan mati, dan kita semua akan kehausan. Bagaimana bisa kita membenci sesuatu yang memberikan kehidupan?" Jahal terdiam. Ia mulai menyadari kesalahannya. "Abu Nawas, aku minta maaf. Aku sudah berbuat salah. Jangan meminta maaf padaku. Mintalah ampunan kepada Allah," kata Abu Nawas dengan lembut. Setelah berdoa, perlahan-lahan kabut mulai menipis. Mereka pun menemukan jalan pulang dan segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Jahal langsung berlari dan memeluk anaknya dengan penuh haru. "Alhamdulillah, kamu selamat nak," katanya sambil menangis bahagia. "Terima kasih Abu Nawas sudah membawa anak saya kembali," ucap ibu Jahal dengan penuh rasa syukur. "Tidak apa-apa Bu, sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk saling peduli dan saling membantu," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba Jahal berlutut di depan ibunya dan berkata, "Bu, maafkan aku. Aku sudah menjadi anak yang durhaka karena tidak menuruti nasihatmu." Sang ibu tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Sejak kejadian itu, Jahal berubah menjadi anak yang lebih patuh dan menghormati kedua orang tuanya. Kisah selanjutnya. Hari itu kerajaan Raja Harun dilanda kegelisahan yang luar biasa. Tanah yang selama ini kokoh tiba-tiba bergetar. Gempa bumi mengguncangkan desa-desa, rumah-rumah retak, dan warga berhamburan keluar dengan wajah ketakutan. "Tanah bergoyang ya Allah, selamatkan kami ya Allah," teriak warga. Suasana menjadi semakin mencekam ketika gempa terjadi setiap hari. Meskipun hanya sebentar, ini bukan lagi gempa biasa, seperti ada sesuatu yang sengaja mengguncang negeri ini. Di istana, Raja Harun mulai khawatir. Raja Harun dengan wajah tegang berkata, "Panggil para penasehat, kita harus mencari tahu apa penyebab bencana ini." "Baginda, ini mungkin peringatan dari langit, atau ada seseorang yang membuat kesalahan besar hingga negeri ini terkena kutukan," ujar penasehat istana. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak di tengah rapat istana, "Baginda, rakyat telah menemukan tersangka yang menyebabkan gempa." "Siapa? Cepat katakan." "Abu Nawas, Baginda," sahut prajurit. Raja Harun kemudian memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang asik minum teh di rumahnya tiba-tiba ditangkap oleh prajurit kerajaan. Ia diarak menuju istana dengan tuduhan sebagai penyebab gempa bumi. Abu Nawas berkata, "Astagfirullah, apa salahku kali ini?" Di depan istana, ratusan warga berkumpul. Mereka meneriakkan kemarahan mereka kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kau selalu punya akal licik. Apa kau melakukan sesuatu hingga negeri ini bergetar? Apa kau menyimpan sesuatu yang membuat bumi marah?
kata salah satu penduduk. Penduduk yang lain menyahut, kita harus menghukumnya agar gempa berhenti. Raja Harun menatap Abu Nawas dengan tajam. Abu Nawas, apakah kau yang menyebabkan gempa ini? Abu Nawas tersenyum tenang. Baginda, hamba hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengguncangkan bumi? Penasihat istana menyahut, tapi Baginda, kemarin ada yang melihat Abu Nawas berdoa sendirian di bukit sebelum gempa terjadi. Raja Harun terkejut. Apakah kau berdoa meminta gempa, Abu Nawas? Abu Nawas menarik nafas. Baginda, jika memang doa hamba bisa membuat bumi berguncang, maka izinkan hamba berdoa sekali lagi untuk menghentikan gempa. Warga mulai berbisik, jika Abu Nawas benar bisa menghentikan gempa, maka ia harus membuktikannya. Malam itu, Raja Harun, penasihat kerajaan, prajurit, dan seluruh penduduk berkumpul di alun-alun. Sedangkan Abu Nawas berdiri di tengah dengan tenang. Suasana menjadi hening, hanya suara angin malam yang berbisik. Dengan penuh khusyuk Abu Nawas mengangkat tangan ke langit dan mulai berdoa. Abu Nawas berdoa dengan suara lantang dan penuh penghayatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jika gempa ini adalah peringatan untuk kami, maka berilah kami petunjuk. Jika ini adalah ujian, maka kuatkanlah hati kami. Dan jika ini adalah murka-Mu, maka ampuni kami. Hamba-Mu yang lemah ini memohon, hentikanlah guncangan yang membuat hati kami gelisah. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai cerah, seolah ada cahaya lembut yang turun dari langit. Dan saat itu juga bumi berhenti bergetar. Subhanallah, gempa berhenti. Doa Abu Nawas dikabulkan. Ternyata dia bukan penyebab gempa, tetapi dia penyelamat kita, ucap salah satu penduduk. Melihat hal itu, Raja Harun akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas telah difitnah. Raja Harun dengan wajah malu berkata, Abu Nawas, aku menuduhmu tanpa bukti, maafkan aku. Abu Nawas tersenyum bijak, lalu berkata, Baginda, yang penting adalah kita semua belajar sesuatu hari ini. Jangan cepat menuduh sebelum memahami kebenaran. Penasehat menyahut, tapi Baginda, jika Abu Nawas bukan penyebabnya, lalu apa yang menyebabkan gempa? Saat itulah seorang ahli geologi kerajaan datang dengan membawa laporan. Ahli geologi itu berkata, Baginda, setelah kami teliti, ternyata gempa ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Ini adalah kejadian alam, bukan karena perbuatan manusia. Jadi ini murni fenomena alam? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda, tapi yang mengejutkan, gempa memang sudah masuk ke fase akhir dan akan berhenti secara alami. Doa Abu Nawas hanya kebetulan terjadi bersamaan. Abu Nawas tersenyum licik dalam hati. Tak perlu ada yang tahu bahwa aku juga sudah memperhitungkan itu. Hari itu nama Abu Nawas dibersihkan. Warga yang dulu menuduhnya kini memohon maaf. Abu Nawas pun berkata, Allah Maha Kuasa. Jika kita berserah diri, maka Dia akan memberikan pertolongan. Jangan mudah menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa. Sejak saat itu kerajaan tidak mudah percaya pada gosip. Mereka belajar bahwa bencana bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, dan doa tetap menjadi kekuatan yang menenangkan hati. Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas. Lagi-lagi ia berhasil lolos dari tuduhan dengan cara yang cerdik. Kisah selanjutnya. Hari itu suasana di kerajaan begitu aneh. Malam terasa panjang dan matahari tak kunjung terbit. Warga mulai panik. Biasanya fajar menyingsing tepat pada waktunya. Di pasar para pedagang bingung. Ayam jago yang biasa berkokok di pagi hari kini diam kebingungan. Penduduk saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa matahari belum muncul? Ini bertanda buruk. Mungkin ini hukuman dari langit atau ulah seseorang, ujar salah satu penduduk. Aku mendengar desas-desus bahwa ini pasti ulah Abu Nawas, sahut penduduk yang lain. Warga pun mulai mencari seseorang yang bisa mereka salahkan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya akal-akalan. Di pagi yang gelap itu istana Raja Harun dipenuhi kecemasan. Para penasihat istana datang dengan wajah tenang.
Raja Harun mengerutkan dahi. Apa yang terjadi? Kenapa matahari tidak terbit? Hamba tidak tahu Baginda. Namun rakyat mulai resah dan mereka menuduh Abu Nawas sebagai penyebabnya, jawab penasihat istana. Raja Harun terkejut. Apa? Kenapa Abu Nawas? Penasihat melanjutkan. Dia selalu punya cara untuk melakukan hal-hal aneh Paduka. Beberapa warga mengaku melihatnya mengangkat tangannya ke langit semalam, seolah-olah sedang mengambil matahari. Raja Harun berdiri marah. Panggil Abu Nawas ke istana. Jika benar dia yang menyembunyikan matahari, aku akan menghukumnya. Di depan istana ratusan orang berkumpul. Mereka menunggu keadilan ditegakkan. Abu Nawas dibawa oleh prajurit. Wajahnya tetap tenang meski banyak yang menuduhnya. Abu Nawas, kau dituduh menyebabkan matahari tidak terbit. Apa yang ingin kau katakan sebelum aku menjatuhkan hukuman? Ujar Raja Harun. Abu Nawas tersenyum santai. Baginda, hamba seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengendalikan matahari? Salah satu penduduk menyahut. Kami melihatmu mengangkat tangan ke langit tadi malam. Itu pasti mantra untuk mencuri matahari. Karena kau pintar, pasti kau punya akal-akalan untuk menghilangkan matahari. Hukum Abu Nawas, bawa kembali matahari. Tambah penduduk yang lain dengan wajah emosi. Raja Harun mulai ragu. Ia tahu Abu Nawas memang cerdik, tapi apakah benar dia bisa menyembunyikan matahari? Raja Harun merenung. Abu Nawas, kalau kau memang tidak bersalah, maka buktikan bahwa kembali matahari atau aku akan menghukummu. Abu Nawas tersenyum percaya diri. Baiklah Baginda, tapi hamba butuh 3 hal. Sebuah gong besar, seekor ayam jantan, dan segelas air madu. Prajurit istana angkat bicara. Apa maksudmu Abu Nawas? Kau ingin melakukan ritual aneh? Berikan yang dia minta. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan, sahut Raja Harun. Setelah semua barang yang diminta tersedia, Abu Nawas mengambil gelas berisi air madu dan menyeruputnya pelan-pelan. Abu Nawas menikmati madu. Segar sekali. Tapi Baginda, menurut hamba, ada yang lebih manis daripada madu. Raja Harun penasaran. Apa itu Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, sabar dan kebenaran. Warga mulai gelisah. Mereka tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Lalu Abu Nawas memukul gong besar dengan keras. Dem. Suaranya menggema ke seluruh desa. Ayam jantan yang ada di dekatnya langsung berkokok keras. Kukuruyuk. Dan tiba-tiba cahaya pertama fajar mulai muncul. Penduduk dan Raja Harun terkejut. Matahari mulai terbit, ujar penduduk dengan kegirangan. Salah satu penduduk melanjutkan, tapi bagaimana bisa Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, rakyat yang panik telah lupa satu hal. Matahari tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh awan tebal. Ini adalah fenomena alam. Dan sekarang karena ayam sudah berkokok, pagi pun datang. Jadi Abu Nawas tidak bersalah, ujar salah satu penduduk. Penasihat istana melanjutkan, Baginda, mungkin ini hanya kebetulan, atau mungkin Abu Nawas memang cerdik. Raja Harun tertawa. Hahaha, Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik. Aku hampir tertipu oleh tuduhan mereka. Abu Nawas menjelaskan, itulah mengapa hamba bilang Baginda, sabar dan kebenaran lebih manis daripada madu. Hari itu nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Rakyat yang menuduhnya meminta maaf, dan Raja Harun berjanji untuk tidak mudah terprovokasi. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.